Selamat pagi, saudara. Kita jumpa lagi pada perkuliahan Bahasa Indonesia. Topik kita hari ini adalah membaca kritis. Berikut adalah indikator capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan ragam membaca kritis. Mahasiswa dapat menyimpulkan dan menilai informasi dari teks yang dibaca secara kritis, dan mahasiswa dapat menghasilkan produk tentang membaca kritis. Nah, berikutnya ada teks yang dikutip dari Kompas. Teks ini tentang tarif ruas tol dalam kota. Ya, mari kita baca bersama ya. Dari kompas.com, pengguna jalan yang melintasi ruas jalan tol Cawang Tomang Pluit dan tol Cawang Tanjung Priok Ancol Timur Pluit atau tol dalam kota
perlu mempersiapkan saldo uang elektronik tambahan. Pasalnya, bakal ada penyesuaian tarif pada ruas tol tersebut dalam waktu dekat. Informasi itu sebagaimana dikutip dari unggahan akun Instagram Jasa Mega Metropolitan pada Jumat 6 September 2024. Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif untuk ruas tol dalam kota, sesuai dengan keputusan Menteri PUPR nomor 2130 garis miring KPTS garis miring M garis miring 2024, tulisnya. Penyesuaian tarif tol ini dinilai merupakan penyesuaian tarif reguler dan telah diatur dalam pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Kendati begitu, Jasa Marga Metropolitan Toll Road belum memberikan informasi terkait waktu pemberlakuan, sekaligus nominal tarif tol dalam kota yang baru. Ya, saudara, berdasarkan teks tersebut, informasi apakah yang terdapat pada teks itu? Ya, informasi yang ada dalam teks tersebut adalah akan ada penyesuaian tarif tol Cawang Tomang Pluit dan Cawang Tanjung Priok Ancol atau penyesuaian tarif tol dalam kota. Nah, dalam informasi tersebut, apakah penyesuaian tarif tol ini sudah dilakukan atau sudah terjadi? Ya, saudara, penyesuaian tarif tol atau bisa kita katakan akan ada kenaikan tarif tol ini memang belum terjadi, ya, masih akan ada. Nah, kalau akan ada berarti belum terjadi, ya. Jadi kalau saat ini tarif tolnya masih menggunakan tarif tol yang lama. Nah, tarif tol ini akan naik, begitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah permasalahan tersebut disertai bukti? Ya, kalau kita melihat pada teks tersebut, teks itu disertai dengan Kepmen PUPR nomor 2130, kemudian ada pasal 48 Undang-Undang gitu ya. Kemudian ada pasal 68 PP beserta kutipan dari akun Jasa Marga Metropolitan. Nah, maka dalam penyajian permasalahan atau informasi tentang penyesuaian tarif tol atau kenaikan tarif tol ini disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif tol itu bukanlah hal yang baru atau memang ini sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan, begitu ya. Jadi, kenaikan tarif tol ini memang sesuai dengan regulasi yang ada. Maka undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, serta kutipan dari jasa marga yang dicantumkan dalam teks bisa dikatakan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa informasi yang ada dalam teks tersebut memang benar. Kemudian yang ketiga, apakah informasi tersebut benar? Nah, kita bisa mengecek ya dari bukti-bukti yang ada, kemudian dari sumber itu sendiri, sumber teks yaitu dari Kompas yang merupakan media resmi, maka dapat kita katakan bahwa informasi yang ada dalam teks tersebut adalah benar. Nah, saudara, yang kita lakukan tadi adalah kegiatan membaca kritis. Jadi kegiatan membaca kritis itu apa? Ya, kegiatan membaca kritis adalah kegiatan membaca dengan memahami teks secara mendalam, memberikan respon, dan melakukan analisis evaluatif untuk menguji apakah informasi tersebut benar atau tidak. Jadi, ketika kita membaca informasi tentang kenaikan tarif tol itu tadi, ya, kita tidak sekadar membaca dan memahami saja, tetapi kita juga memberikan respon. Misalnya, ketika pilihan kata yang digunakan adalah akan ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini kita
tidak kita maknai, "Oh ya sesuai," begitu saja tidak, tetapi kita maknai lebih lanjut bahwa maksudnya sesuai adalah naik, begitu ya. Sehingga informasi yang ada kita simpulkan bahwa, oh akan ada kenaikan tarif tol, gitu. Kemudian yang kedua adalah memberikan, analisis evaluatif. Analisis evaluatif yang kita lakukan tadi, ini kenaikan tolnya kenapa ya, begitu. Misalnya kita membuat pertanyaan-pertanyaan begitu ya, kemudian kita lihat di dalam teks itu, oh ternyata ada undang-undang, ada Kepmen PUPR, kemudian ada kutipan dari akun Jasa Marga dan seterusnya, yang merupakan bukti-bukti itu tadi. Lalu kita melihat bahwa, oh ternyata kita bisa cek langsung juga ya ke Kepmen PUPR, ke pasal 48 Undang-Undang Nomor 38, ke PP nomor 15, begitu ya, ternyata memang ada aturan yang mengatur tentang kenaikan tarif tol itu tadi. Maka bisa kita katakan bahwa, oh ternyata teks ini memberikan informasi akan ada kenaikan tarif tol dan teks ini juga menyampaikan bahwa kenaikan itu memang sesuai dengan regulasi yang ada, begitu. Nah, maka kemudian kita menyimpulkan bahwa, oh informasi ini memang benar. Nah, karena kita melakukan itu, kita, memberikan respon, melakukan analisis evaluatif, begitu ya. Jadi kita tidak sekadar membaca saja lalu, paham atau memaknai, begitu saja tidak. Tapi ada tahap-tahap selanjutnya yang kita lakukan. Maka itu adalah membaca kritis. Nah, jadi tujuan membaca kritis itu apa? Yang pertama, memahami maksud penulis. Memahami maksud penulis ini adalah apa sih yang diinginkan penulis? Apakah atau apakah tujuan penulis ini? Apakah sekadar memberikan informasi ataukah justru mempersuasif begitu? Ataukah membandingkan, memberikan informasi yang berupa, membandingkan begitu dan meminta pembaca untuk ikut menganalisis atau ikut membandingkan itu tadi ya, atau yang lain begitu. Nah, berdasarkan contoh tarif tol tadi begitu, maka sebenarnya penulis itu tidak sekadar menginformasikan bahwa tol itu akan naik, tarif tol akan naik, tetapi juga memberikan informasi bahwa kenaikan tarif tol itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, begitu ya. Sehingga ini juga sebenarnya bertujuan untuk informasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat. Jadi misalnya kalau ada masyarakat yang mau protes begitu ya, kok naik lagi sih ini tarif tolnya begitu, atau ingin menolak kenaikan tarif tol tersebut, maka dalam teks itu tadi ya, penulis sudah menyampaikan bahwa ini sudah sesuai begitu, jadi tidak melanggar. Kemudian juga sudah diatur oleh undang-undang dan PP dan seterusnya begitu. Jadi tidak sekadar informasi saja. Kemudian yang kedua, memahami teks secara mendalam dengan proses berpikir kritis. Ya, proses berpikir kritisnya bagaimana? Ya itu tadi kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan awalnya ya, kemudian kita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu kita mencari bukti-bukti yang ada dalam teks, kemudian kita menganalisis atau mengevaluasi ya, apakah bukti tersebut benar begitu ya, apakah informasi tersebut benar sehingga kita sampai pada satu simpulan, oh informasi ini benar atau tidak begitu. Kemudian menilai penyajian penulis. Nah, menilai penyajian penulis, maka kita bisa melihat apakah atau bagaimana penulis ini menyajikan informasi-informasi tersebut. Apakah disajikan secara runtut, disertai dengan bukti-bukti yang ada, ataukah tidak. Lalu, yang keempat adalah meningkatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Ya, saudara, ketika kita melakukan membaca kritis, maka tentu saja kita akan melatih diri kita, begitu ya, untuk meningkatkan kemampuan membaca kita. Nah, dengan adanya proses berpikir kritis itu tadi yang
menanyai, memunculkan pertanyaan ya, bersifat skeptis begitu ya, memunculkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian melakukan evaluasi terhadap, informasi-informasi yang ada dalam teks begitu ya, kemudian sampai pada menarik suatu simpulan, apakah teks tersebut benar atau tidak. Maka tentunya kegiatan-kegiatan ini juga melatih kita untuk berpikir kritis. Ya, jadi itu adalah tujuan membaca kritis. Lalu keterampilan yang diaplikasikan dalam membaca kritis, yang pertama adalah menginterpretasi. Tadi yang seperti kita lakukan, misalnya ketika ada kalimat penyesuaian tarif tol, akan ada penyesuaian tarif tol, maka kita bisa menginterpretasi bahwa, oh, akan ada berarti ini belum naik, begitu ya, masih berupa rencana. Kemudian penyesuaian tarif tol itu bukan berarti menyesuaikan sebenarnya, tetapi kenaikan tarif tol. Misalnya seperti itu. Lalu kita juga menganalisis, begitu ya, menganalisis misalnya tadi ya kita mengecek apakah ada bukti-bukti yang disertakan, apakah itu bukti itu benar atau tidak. Menginferensi, misalnya kita juga bisa melakukan pengecekan, misalnya di situ ada Kepmen, kemudian ada undang-undang, maka kita bisa mengecek apakah memang benar isinya seperti itu, begitu ya. Lalu mengevaluasi, kita bisa mengevaluasi, menilai keterkaitan antara pernyataan penulis dengan bukti-bukti yang ada. Apakah selaras atau saling bertentangan atau tidak, ya. Kemudian mengeksplanasi, kita bisa menjelaskan kembali informasi apa saja yang ada dalam teks tersebut, begitu. Kemudian kita juga bisa melihat apakah ada keteraturan dalam teks tersebut. Artinya kita juga bisa melakukan menuliskan kembali begitu ya teks tersebut begitu ya atau menyajikan kembali informasi dalam teks tersebut. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sebagai meregulasi. Lalu untuk prosedur membaca kritis, ini yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau isu seperti yang sudah kita lakukan tadi ya. Berarti mengidentifikasi, oh permasalahannya adalah akan ada penyesuaian tarif tol. Kemudian membuat koneksi pokok penting dalam teks. Nah, kita mencari hubungan antara pernyataan akan ada penyesuaian tarif tol, kemudian dengan bukti-bukti yang ada, misalnya tadi kenapa kok perlu mengutip dari Jasa Marga, kemudian perlu juga mencantumkan undang-undang, kemudian Kepmen, dan seterusnya, gitu ya. Lalu kita juga melakukan interpretasi atas bukti-bukti, lalu menantang asumsi, ini berarti yang tadi ya, kita bersikap skeptis itu tadi, betul tidak sih begitu ya, memang ini sesuai begitu misalnya, maka kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut dan membuat aplikasi dan mengambil sudut pandang yang berbeda, artinya misalnya itu tadi, ketika kita disajikan sebuah teks yang kemudian di dalamnya ada undang-undang, kemudian ada pasal, ada Kepmen, ada PP, begitu ya, kemudian juga sumbernya ada sumber yang dari Jasa Marga. Kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai masyarakat yang membaca teks tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa oh masyarakat akan menerima kenaikan tarif tol itu. Mengapa demikian? Ya karena di dalam teks itu sudah disajikan bahwa kenaikan itu tidak melanggar undang-undang, tetapi justru sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada. Nah, itu berarti kita sudah mengambil sudut pandang yang berbeda ketika menilai sebuah teks. Kita bisa mengambil dari sudut pandang penulis, kalau dari sudut pandang penulis maka penulis ini ingin menyajikan informasi yang diperkuat dengan bukti. Dari sudut pandang pembaca misalnya sebagai masyarakat pengguna pengguna jalan tol tersebut, maka kita bisa menilai oh masyarakat nantinya akan bisa menerima kenaikan tarif tol itu. Nah, tanda seseorang yang melakukan aktivitas membaca kritis ya, saudara. Yang pertama berfokus pada fakta. Jadi kita lihat fakta-faktanya apa. Jadi bukan pada pendapatnya saja, tetapi juga pada fakta. Nah, fakta yang ada dalam teks itu tadi
adalah bukti-bukti yang diberikan. Misalnya ya tadi ada Kepman, kemudian undang-undang dan PP. Berpikir analitis dan terbuka, ya. Nah, dengan mengambil sudut pandang yang berbeda, maka kita sebenarnya sudah melakukan kegiatan berpikir yang secara terbuka, begitu ya. Jadi tidak langsung menerima begitu saja atau tidak langsung loh kenapa kok naik begitu ya dan seterusnya. Tetapi kita bisa secara objektif melihat, oh ada informasi tentang penyesuaian tarif tol, ada bukti dan seterusnya, begitu ya. Kemudian aktif bertanya atau skeptif positif, ini tadi sudah kita bahas juga. Kreatif ini berarti kita bisa menghubungkan ya, misalnya tadi bisa membuat koneksi antara bukti satu dengan bukti lainnya, kemudian menghubungkan antara bukti-bukti itu dengan pernyataan si penulis. Kemudian aktif secara intelektual. Nah, kalau kita misalnya ya, dengan yang nomor 3 ini tadi, aktif bertanya atau skeptif positif, kemudian kita juga kreatif, maka tentunya kita juga akan aktif secara intelektual. Salah satu contoh misalnya kita tadi mengecek apakah benar dalam undang-undang begitu ya nomor 38 memang ada pasal yang mengatur tentang kenaikan tarif tol dan seterusnya. Itu. Ya, baik saudara, ini ada teks lagi, silakan Anda baca, kemudian bisa Anda simpulkan, begitu ya, apakah teks ini benar atau tidak, lalu informasi apa yang ada dalam teks, dengan panduan seperti tiga pertanyaan yang ada dalam teks sebelumnya. Kemudian, apakah membaca kritis ini berkait erat dengan menangkal hoax, begitu ya? Maka sajikan Anda dapat menyajikan pendapat Anda dalam bentuk artikel ilmiah atau video informatif dengan ketentuan argumen bersifat objektif disertai data atau bukti yang dapat disajikan dalam bentuk infografis. Jadi Anda tidak boleh cuman berpendapat saja ya, begitu ya, tetapi nah ini Anda berarti Anda berposisi sebagai penulis begitu ya. Anda harus menyertakan bukti-bukti atau data yang mendukung pendapat Anda. Nah, kemudian argumen didasari oleh konsep membaca kritis. Ya. Nah, silakan berproses saudara untuk membaca kritis dan menulis mengenai membaca kritis dan kaitannya dengan hoax. Terima kasih, selamat pagi.